Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika minat kelas 11. Yuk sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan trigonometri. Ini pembahasan yang terakhir ya, materi yang terakhir sebelum penilaian harian, yaitu persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat. Jadi, kita akan melibatkan trigonometri tapi dalam bentuk kuadrat, seperti melibatkan sin kuadrat X, cos kuadrat X, maupun tan kuadrat X. Nah, sudah siap untuk belajar? Siapkan coret-coretannya ya, barangkali mau mencoba, dan tetap selalu mencatat agar ilmunya terekam gitu ya. Yuk kita mulai. Sebelum mulai kita ingat terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Masih membahas persamaan trigonometri ya. Terus tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, kita lanjutkan ke materi prasyarat. Kemampuan prasyarat. Ada prasyarat yang harus dikuasai agar persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini berjalan lancar. Nah, yaitu adalah persamaan kuadrat. Jadi sebelum ke persamaan trigonometri persamaan bentuk kuadrat, persamaan kuadratnya harus ingat dulu. Nah, mari kita ingat kembali ya. Bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini materi kelas 8, tapi selalu dipakai, sering sekali dipakai ya. Nah, cara yang pertama untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini adalah pemfaktoran. Kalau kita punya, kedua rumus ABC, ada juga yang namanya melengkapkan kuadrat sempurna, tapi tidak saya tulis, cukup dua ini nanti bisa menyelesaikan kok pemfaktoran sama rumus ABC. Nah, kalau mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran, kita nanti cari dua buah bilangan, kalau dikali itu sama dengan AC, kalau ditambah itu sama dengan si B. Yang ini kalau depan belakang dikali, yang tengah ditambah. Nah, misalkan saja kita ketemu tuh dua bilangannya P sama Q. Nah, P kali Q nanti ketemunya AC, P tambah Q nanti ketemunya B. Nah, ini tinggal kita faktorkan. AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, kan persamaan kuadratnya tuh. Nah, kita tulis AX tambah P, AX tambah Q dibagi A. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh, carilah solusi dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Pertama, kita identifikasi dulu, cari dua buah bilangan yang bagaimana. A kalikan C, depan kalikan belakang. 2 kali min 5 itu min 10. Kita cari dua buah bilangan, kalau dikali min 10, kalau ditambah yang B, yang tengah, yang ini kalau ditambah. Nah, kalau tambah min 3, jelas ya, kita akan punya min 5, 2, min 5, 2. Min 5 kali 2 itu min 10, min 5 tambah 2 itu min 3. Nah, selanjutnya kita tulis persamaan kuadratnya. 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 sama dengan 0. Lalu 2x dikali 2x dibagi 2. Karena 2x kali 2x itu 4x kuadrat. Kita butuhnya 2x kuadrat, maka perlu dibagi 2. Ini sama dengan 0. Nah, ini kita taruh angka-angkanya min 5 terus plus 2. Nah, karena kita maunya adalah X sama dengan, ini kita pilih pasangan yang pertama atau dalam kurung yang kedua yang bisa dibagi 2 gitu. Nah, 2x kan 2 bisa bagi 2 tuh biar bulat, tapi min 5 bagi 2 kan nggak bisa. Kita ambil yang belakang. Berarti kita punya 2x min 5, 2x bagi 2 itu x, plus 2 bagi 2 itu plus 1, sama dengan 0. Berarti kita punya 2x min 5 sama dengan 0, atau x plus 1 sama dengan 0. Yang ini berarti kita peroleh
2x sama dengan 5 atau x-nya sama dengan 5/2. Yang ini x-nya sama dengan min 1. Itu untuk contoh yang 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Solusinya adalah x sama dengan 5/2 sama x sama dengan negatif 1. Nah, kalau yang berikutnya, coba deh x kuadrat kurangi 3x min 4 sama dengan 0. Biasanya kan langsung ya, kalau dikali itu ketemu min 4 gitu kan. Nah, ini sebenarnya itu tetap umumnya pakai A kalikan C. Depan x kuadrat ini kan 1. Nah, ini min 4. Kalau dikali ketemu min 4. Kenapa? 1 kali min 4 gitu. Jadi, dikali 1 kan nggak perlu dikalikan depan belakang, nggak masalah. Kalau ditambah, nanti ketemu tetap yang tengah, min 3. Ini kan berarti min 4 kali 1 min 4 kali 1. Nanti langsung x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Ini x sama dengan 0. Kenapa nggak tulis per 1? Karena kan dibagi 1 ketemu lagi bilangan ini, jadi nggak perlu dibagi 1. Nah, ini tulis x min 4, x plus 1. X sama dengan 4 atau x sama dengan min 1. Itu untuk cara pemfaktoran. Yuk kita lanjut ke rumus ABC. Rumus ABC, saya ingatkan dapatnya adalah rumusnya itu x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nanti saya kasih video sendiri ya, kenapa sih x1,2 untuk menggunakan rumus ABC itu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a di segmen pembahasan pembuktian rumus gitu ya. Jadi ini langsung saya pakai nih. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah identifikasi dulu. Untuk contohnya ya, solusi dari 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Identifikasi dulu siapa yang berperan sebagai A, sebagai B, dan sebagai C. Lalu kita gunakan rumus ABC-nya. Yuk kita bahas, kalau mau dicoba dulu boleh ya. Nah, di sini jelas A itu adalah koefisien x kuadrat, berarti A-nya itu 2. Dan B itu koefisien X, tandanya ikut sekalian. Ini berarti B-nya min 3. Dan C-nya itu min 5, yang konstanta. Jadi kita ambil A itu koefisien dari X kuadrat atau angka di depan X kuadrat. Dan B itu angka di depan X. Nah, ini X di depannya kan min 3 plus min 3. Kalau positif ya tulis positif, kalau negatif plus negatif. Yang C itu yang angka saja atau konstanta. Berarti di sini C-nya min 5. Lalu kita cari x1,2-nya menggunakan rumus ABC min B. Di sini B-nya min 3. Berarti kalau min B ya min 3. Plus minus akar B kuadrat. B-nya di sini min 3. Ya min 3 kita kuadratkan dikurangi 4. AC. A-nya 2, C-nya min 5. Ini dibagi 2A. 2 kalikan A-nya di sini 2. Nah, ini sama dengan min berarti 3 plus minus akar min 3 dikuadratkan. Artinya adalah min 3 kali min 3. Negatif ke negatif ketemunya positif. 3 kali 3 9. 9 min 4 kalikan 2 min 8. Min 8 kalikan min 5 plus 40 dibagi 2 kali 2, 4. Ini berarti 3 plus minus akar 49. Dibagi 4. Ini sama dengan 3 plus minus akar 49 itu 7 dibagi 4. Lalu kita cari X1-nya, ambil yang plus di sini. X1 sama dengan 3 plus 7 dibagi 4. Sama dengan 3 tambah 7, 10 dibagi 4, kita sederhanakan ya, 10 sama 4 sama-sama bisa dibagi 2, berarti 5/2. Kemudian X1-nya, X2 selanjutnya, 3, ini kan plusnya udah dipakai, sekarang kita pakai yang minus. 3 minus 7 bagi 4, sama dengan 3 min 7 min 4 bagi 4. Ketemulah min 1. X1-nya 5/2, X2-nya min 1. Sama seperti ini ya, 5/2 sama min 1. Nah, kalau materi prasyaratnya sudah ingat, kita lanjutkan pada materi inti, yaitu
persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, tadi kan melibatkan trigonometri yang dalam bentuk kuadrat ya. Nah, bentuk trigonometrinya kita akan misalkan dalam variabel tertentu. Contohnya nih seperti persamaan trigonometri bentuk kuadrat yang melibatkan sinus. A sin kuadrat X ditambah B sin X ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini kita akan misalkan si sin X itu sebagai P. Kalau sin X itu sama dengan P, artinya sin kuadrat X itu sama dengan P kuadrat. Sehingga dari persamaan A sin kuadrat X ditambah B sin X tambah C sama dengan 0 dapat dituliskan sebagai A, tulis A. Tapi sin kuadrat X-nya diganti P kuadrat. B tulis B, tapi sin X-nya diganti P. Dan C ketemu tetap tulis C, karena kan nggak ada sin X-nya ya. Nah, ini ketemulah dia persamaan kuadrat. Nah, berarti cara menyelesaikannya bisa menggunakan pemfaktoran ataupun rumus ABC. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X tambah cos X min 1 sama dengan 0. Nah, kalau tadi ini sin yang dimisalkan, karena ini persamaannya melibatkan cos, berarti yang dimisalkan juga cosnya. Yuk kita bahas. Kalau mau dicoba dulu silahkan ya. Nah, di sini kita misalkan cos X itu sama dengan P. Kalau cos X sama dengan P, maka cos kuadrat X-nya sama dengan P kuadrat. Sehingga persamaan ini 2 cos kuadrat X tambah cos X kurangi 1 sama dengan 0 menjadi 2P kuadrat ditambah P kurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini materi prasyaratnya kan muncul tuh. Kita cari dua buah bilangan, kalau dikali itu min 2. Kalau ditambah, koefisien dari P yang tengah itu 1. Nah, 2 itu faktornya kan 2 sama 1, 2 sama 1, karena ini hasilnya negatif, salah satunya pasti negatif, entah itu 2 atau 1, dicoba saja. Ini saya langsung ya, yang negatif itu yang 1, 2 kali negatif 1 itu negatif 2 sudah benar, 2 tambah negatif 1 sudah benar 1. Nah, kita berarti beralih ke sini. 2P, 2P sama dengan 0, kita bagi 2, di sini tambah 2, terus di sini dikurangi 1. Nah, berarti kita akan punya 2P plus 2 dibagi 2 bisa. Dapat yang bulat kan? Berarti di sini nanti P plus 1. 2P bagi 2 itu P, 2 bagi 2 itu 1. Yang ini tetap 2P min 1 sama dengan 0. Artinya kita akan punya P plus 1 sama dengan 0 atau 2P min 1 sama dengan 0. Artinya P sama dengan min 1 atau 2P sama dengan 1, P-nya sama dengan setengah. Nah, kita ingat. Kita hapus bentar. Nah, kita ingat P-nya tadi adalah si cos X. Nah, kita ketemu persamaan kosinus yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. P sama dengan min 1, P-nya cos X, berarti cos X sama dengan min 1. Atau P cos X sama dengan setengah. Nah, ini selesaikanlah dengan persamaan kosinus. Nah, kalau langsung negatif 1 itu kan cos 270 ya. Cos X sama dengan cos 270, atau dia di kuadran 3, di kuadran 3 gitu. 270. Ini min 1 ada minusnya. Kita pakai angka 1 dulu nggak apa-apa kok. 1 itu sama dengan cos berapa gitu. 1 itu kan sama dengan cos 0. Nah, kosinus dia tuh bernilai negatif di kuadran 2 sama di kuadran 3. Berarti nanti kita ganti gini aja. Negatif 1 ini negatif cos 0. Nah, dia bernilai negatif di kuadran 2 sama 3. Nah, berarti kan min 1 sama dengan cos 0. Nah, kuadran 2 sama 3 itu bisa 180 min alfa, alfanya 0. Berarti dia di kuadran 2. Bisa min 1 itu sama dengan ini kuadran 2 ya. Bisa di cos 180 min plus 0. Ini di kuadran 3. Nah, tapi 180 itu kan di pas pembatas di antara kuadran 2 dan kuadran 3 kan. Jadi boleh 180 min 0, boleh 180 plus 0. Jadi min 1 kita ganti dengan cos 180 derajat.
Ketemulah X-nya sama dengan 180 derajat tambah K kalikan 360 derajat. Di sini K yang memenuhi hanya K yang sama dengan 0. Ketemulah X-nya 180 derajat gitu. Terus kalau cos X sama dengan setengah, ingat cos yang nilainya setengah adalah cos 60 derajat. Berarti kita punya cos X sama dengan cos 60 derajat. Nah, jangan lupa X-nya berarti 60 derajat ditambah K kalikan 360 derajat. Yang memenuhi X-nya hanya 60 derajat. K-nya yang sama dengan 0. Kemudian ini kan solusi yang pertama. Solusi yang kedua kan kita ambil X-nya sama dengan minus alfa. Berarti minus 60 derajat ditambah 360 derajat dikalikan K. Kita pilih K-nya 1. Kalau K-nya 1, maka X-nya ketemu 300 derajat. Sehingga persamaan kuadrat ini HP-nya kita bisa tulis semuanya urutan dari angka terkecil 60 derajat, kemudian 180 derajat, dan 300 derajat. Selesai deh. Nanti kalau ada yang bingung ditanyakan ya, jangan sungkan untuk bertanya. Nah, soal berikutnya ini ya, tentukan himpunan penyelesaian dari 4 sin kuadrat 2x min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa misalkan, ini kan muncul sin tuh, ya udah sin 2x-nya dimisalkan. Misal sin 2x-nya itu P, berarti kan sin kuadrat 2x-nya sama dengan P kuadrat. Persamaan kuadratnya jadi 4P kuadrat min 3 sama dengan 0. Nah, ini kan berarti kita punya tuh 4P kuadrat sama dengan 3. Berarti P kuadratnya sama dengan 3/4. Nah, P-nya jangan lupa kalau hasil dari akar itu hasil dari P kuadrat sama dengan 3/4. Maka P sama dengan plus minus akar 3/4. Atau boleh juga pakai yang ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Nah, di sini yang bukan sebagai A-nya adalah 2P. Karena 2P dikuadratkan ketemulah 4P kuadrat dikurangi ini akar 3 kuadrat. Nanti difaktorkan seperti ini gitu. Nah, berarti kita peroleh P yang pertama itu plus minus 3/4. Nah, 4 itu kan per 4 dikeluarkan jadi setengah ya. Jadi setengah akar 3 atau P-nya ini min setengah akar 3. Ingat di sini yang P adalah sin 2x. Nah, berarti kita selesaikan satu persatu. Kita punya persamaannya. P-nya kita ganti sin 2x sama dengan setengah akar 3 atau sin 2x-nya sama dengan min setengah akar 3 gitu. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu. Nah, pertama sin setengah akar sin yang hasilnya setengah akar 3 itu sin 60 ya. Sin 2x sama dengan sin 60 derajat. Berarti kalau min setengah akar 3 ya min sin 60. Nanti ini kita bahas. Ini juga kita bahas. Pertama dulu yang kita bahas yang sin 2x sama dengan sin 60 derajat. Nah, ingat langsung aja karena udah sinus-sinus, ambil sudutnya di masing-masing ruas. 2x sama dengan 60 derajat. Ingat jangan lupa kita tambahkan dengan 360 derajat dikalikan dengan K. Nah, ingat ini karena maunya adalah X, ini masih 2X, kita bagi dengan 2, berarti kita punya X sama dengan 30 derajat ditambah 180 derajat dikalikan dengan K. Kita pilih K-nya dulu, K yang sama dengan 0, berarti X-nya punya 30 derajat. Kalau K yang sama dengan 1, maka X sama dengan 30 derajat tambah 180 derajat, ketemulah 210 derajat. Nah, kalau ambil K sama dengan 2, sudah melebihi dari 2pi. Oh iya, ini ternyata dalam radian ya, jangan lupa diganti dalam bentuk radian. Kalau radian berarti dikalikan dengan pi per 180 derajat. Jadi ini tak sederhanakan, dapat 1, dapat 6, berarti pi per 6. Ini juga dikali pi per 180 derajat. Tak bagi 30 dapat 7, tak bagi 30 dapat 6. 7 pi per 6 gitu. Nah, ini solusi yang pertama. Sekarang solusi yang kedua. Kita gerakkan dari sin 2x sama dengan sin 60 derajat. Ingat, solusi yang kedua untuk persamaan sinus
Yang ruas kiri ambil langsung sudutnya 2x, tapi yang ruas kanan karena sinus nilainya sama juga di kuadran 1 sama kuadran 2 sama-sama positif gitu. Jadi di sini ambil 180 derajat min 60 derajat. Jangan lupa tambahkan dengan 360 derajat dikalikan dengan K. Nah, kita berarti punya 2x sama dengan 120 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. Nah, karena maunya itu adalah si X saja, berarti kita perlu bagi dengan 2. Berarti kita akan peroleh 2x dibagi 2, yaitu X 120 dibagi 2, 60. Terus 360 derajat dibagi 2, 180 derajat. Nah, terus di sini X 60 derajat tambah 180 derajat dikalikan K. Kita pilih K yang sama dengan 0, maka X-nya ketemu 60 derajat. Kalau K yang sama dengan 1, X-nya berarti 60 derajat tambah 180 derajat sama dengan 240 derajat. Nah, ini baru yang sin 2x sama dengan sin 60. Yang sin 2x sama dengan min sin 60 derajat ini kita akan bahas. Nah, ini persamaan sinusnya, persamaan kosinus harus pasti sekali. Jadi kalau masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Nah, ini yang kedua ya. Sin 2x sama dengan min sin 60 derajat. Nah, min sin 60 derajat itu kan dia di kuadran, bisa di kuadran 3 atau kuadran 4. Nah, kalau kuadran 3 kan berarti 180 plus. Berarti min sin 60 derajat itu sama dengan, kalau kuadran 3, sin 180 tambah 60. Atau min sin 60 itu diperolehlah sin 240. Atau kalau mau di kuadran 4 langsung aja. Kuadran 4 itu berarti min sin 60 derajat sama dengan sin min 60 derajat. Kan gini ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 4 langsung ke sini nih. Nah, kalau ke sana nanti kalau berlawanan arah jarum jam sudutnya positif, kalau searah dia negatif. Langsung aja min sin 60. Saya pakai yang kuadran 4 ya. Berarti kita akan punya, nanti kalau mau coba pakai kuadran 3 boleh. Sin 2x sama dengan sin min 60 derajat. Nah, kita bisa langsung ambil sudutnya nih di masing-masing ruas. Ini udah sin sama dengan sin, bisa ambil sudutnya. 2x sama dengan min 60 derajat. Jangan lupa tambahkan 360 derajat dikalikan dengan K. Nah, karena solusi itu ada dalam bentuk X dibagi 2 dulu, berarti X sama dengan min 30 derajat ditambah 180 derajat dikalikan dengan K. Nah, karena X-nya itu dalam bentuk dalam interval 0 sampai dengan 2 pi, ini jangan lupa diubah, Nah, ini berarti kita pilih K-nya yang sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan min 30 derajat tambah 180 derajat. Ketemulah 150 derajat. Kalau K yang sama dengan 2, langsung saja tak tambah 180 dari sini ya. X-nya ketemu 330 derajat. Oh ya, jangan lupa ganti dalam bentuk radian. Kalikan pi per 180 derajat, ketemu pi per 3. Kalikan pi per 180 derajat, ketemu tak bagi 60, dapat 4, dapat 3. 4 pi per 3. Yang ini tak kali pi per 180, ketemu 5 per 6 pi atau 5 pi per 6. Yang ini tak kali pi per 180, tak bagi 30, dapat 11 pi per 6 gitu. Nah, ini baru solusi yang pertama untuk sin 2x sama dengan min sin 60 derajat. Sekarang solusi yang kedua. Untuk sin 2x sama dengan sin minus 60. Ingat, kalau solusi yang jenis kedua, pada persamaan sinus, ini langsung ambil di ruas kiri sudutnya. Tapi ruas kanan jangan langsung, tapi 180 derajat min 60 derajat. Nah, ini dikurangi alfa. Jangan lupa tambahkan 360 derajat kalikan dengan K. Jadi kita punya 2x sama dengan 180 min berarti plus 60, 240 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. Karena solusi itu X, ini kita bagi dengan 2 dulu. 2x bagi 2 itu X, 240 bagi 2, 120 derajat. Tambahkan 180 derajat dikalikan dengan K. Kita pilih
K-nya yang sama dengan 0, yang penting memenuhi intervalnya. X-nya sama dengan 120. Kalau K-nya sama dengan 1, X-nya 300, kita tambah 180 langsung ya. Jangan lupa ubah dalam bentuk radian. Ini dikalikan dengan pi per 180 derajat. Ketemulah 2/3 pi. Ini dikalikan pi per 180 derajat. Saya bagi dengan 60, ini dapat 5, ini dapat 3. 5/3 pi gitu. Nah, sekarang kita tulis HP-nya. Tak kotai dulu, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus mana lagi? 7, 8. Nanti urutkan dari yang terkecil. Pi per 6, 7 pi per 6. Terus pi per 3, 4 pi per 3, 5 pi per 6, 11 pi per 6, 2/3 pi, 5/3 pi. Tulis semua ya, nanti urutkan dari yang terkecil. Ini saya nulisnya sama dengan di buku pegangan kalian kok, di buku LKS. Semoga paham, dan kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Sebelum kita akhiri video pembelajaran kali ini, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari. Bentuk trigonometri dimisalkan dalam bentuk variabel tertentu. Nah, nanti diperoleh persamaan kuadrat, terus selesaikan dengan cara pemfaktoran atau rumus ABC. Kalau contoh-contoh tadi kan saya selesaikan dengan pemfaktoran ya. Nanti kalau mau dicoba pakai rumus ABC diperbolehkan. Nah, cukup sekian video pembelajaran pada kali ini. Silahkan dilanjutkan dengan diskusi dan latihan soal. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.